Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh sekelompok pendaki di Gunung Pawitra. Gunung yang tampak biasa ini ternyata menyimpan misteri yang tak terduga, terutama bagi mereka yang nekat mendakinya di waktu yang salah. Apakah Anda percaya pada keberadaan makhluk tak kasat mata? Setelah membaca kisah ini, mungkin Anda akan berpikir dua kali sebelum mendaki di malam hari. Mari kita simak bersama. Mau naik malam ini? Tanya Agung sambil menatap layar ponselnya. Di grup WhatsApp, rencana mendaki Gunung Pawitra sudah disusun sejak seminggu lalu. Rizal yang pertama kali mengusulkan, dan Widodo serta Hari langsung setuju. Gunung Pawitra, gunung kecil yang dianggap suci sejak zaman kerajaan, sering diselimuti kabut tebal. Meski ketinggiannya tak seberapa dibanding Gunung Semeru, jalurnya cukup menantang. Ada banyak jalur pendakian, tapi mereka memilih jalur Tamiajeng, yang katanya paling aman. Malam itu, angin dingin menyusup di sela-sela jaket. Suasana di pos perizinan sepi. Hanya ada petugas yang mengingatkan mereka untuk tidak memakai sandal gunung, tapi karena sudah sampai, akhirnya diizinkan naik dengan catatan harus lebih berhati-hati. Mereka berempat melangkah ke jalur berbatu. Suara malam mengiringi perjalanan, hanya suara hewan malam yang sesekali terdengar. Tidak ada pendaki lain. Baru beberapa langkah, Agung mengeluh, "Loh, kalau jalannya kayak gini aja aku santai. Gak capek-capek amat." Rizal hanya melirik sekilas. Dalam hati, ia ingin menegur, tapi memilih diam. Kata-kata seperti itu tak seharusnya diucapkan di tempat seperti ini. Di depan mereka, jalur semakin sepi. Pohon-pohon tinggi menjulang, bayangannya menari di bawah cahaya senter. Udara semakin dingin. Semakin ke atas, semakin sunyi. Tapi tiba-tiba di depan, di dekat sebuah warung kecil yang sudah tutup, ada sesuatu. Sosok hitam besar duduk di bangku kayu, seperti sedang menunggu seseorang. Tangannya menggenggam sesuatu yang tampak seperti rokok, tubuhnya besar, bulunya lebat, dan wajahnya samar-samar terlihat di balik gelap malam. Rizal berhenti. Nafasnya tertahan. "Siapa itu?" tanyanya dalam hati. Lalu, sosok itu mulai bergerak. Malam di Gunung Pawitra terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut mulai turun, menyelimuti jalur pendakian dengan samar. Langkah 4 orang pemuda itu terdengar beradu dengan tanah berbatu. Mereka adalah Rizal, Agung, Widodo, dan Hari, sahabat lama yang baru kali ini mendaki gunung bersama. Rizal, lelaki berperawakan tinggi dengan rambut sedikit acak-acakan, adalah orang yang paling berpengalaman di antara mereka. Ia sudah beberapa kali mendaki gunung lain, meski belum pernah ke Gunung Pawitra. Kepribadiannya tenang, lebih banyak mengamati dibanding berbicara. Ia sadar, gunung bukan tempat untuk banyak bicara, apalagi sesumbar. Agung, pemuda yang selalu terlihat santai, adalah yang paling optimis di antara mereka. Semangatnya tinggi, tapi ini pertama kalinya ia naik gunung. Tubuhnya sedikit lebih besar dibanding yang lain, namun fisiknya cukup kuat. Ia suka bercanda, sering menggoda teman-temannya saat perjalanan. Tapi ada satu kebiasaannya yang kurang disukai Rizal, ia sering berkata sembarangan. Widodo, si pendiam dalam kelompok itu, sebenarnya lebih sering mendaki gunung dibanding Rizal. Meski begitu, ia jarang bicara kecuali kalau memang perlu. Widodo lebih suka menikmati suasana gunung dalam diam, membiarkan angin malam berbisik tanpa gangguan suara manusia. Sedangkan Hari, si periang, adalah orang yang paling suka mengabadikan momen. Di antara mereka berempat, dialah yang membawa kamera kecil untuk merekam perjalanan. Gunung Pawitra sendiri bukanlah gunung yang terlalu tinggi, hanya sekitar 1653 meter di atas permukaan laut. Tapi gunung ini menyimpan banyak cerita mistis. Konon, Pawitra adalah bagian dari puncak Gunung Mahameru yang dipindahkan ke Tanah Jawa. Di sekitarnya, terdapat banyak situs peninggalan zaman kerajaan, termasuk pemandian kuno Jolotundo yang diyakini sebagai tempat peristirahatan para raja di masa lalu. Jalur pendakian yang mereka pilih, jalur Tamiajeng, terkenal sebagai rute yang paling sering digunakan pendaki pemula. Dari pos perizinan, jalur ini melewati hutan dengan pepohonan lebat sebelum mencapai puncak.
Namun, meski jalurnya tidak terlalu ekstrim, kabut yang turun di malam hari seringkali menutupi pandangan, membuat suasana menjadi lebih mencekam. Malam itu, mereka berangkat dari pos perizinan setelah mendapat teguran karena Agung dan Hari hanya memakai sandal gunung. Petugas mengizinkan mereka tetap naik, tapi dengan catatan agar lebih berhati-hati. Suasana pendakian terasa sepi. Tidak ada pendaki lain, hanya mereka berempat. Lampu senter di tangan mereka menjadi satu-satunya cahaya yang menembus gelapnya hutan. Namun, baru beberapa saat berjalan, sesuatu yang tak terduga muncul di hadapan mereka. Di depan sebuah warung kecil yang sudah tutup, duduklah sosok hitam besar dengan tubuh penuh bulu. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang tampak seperti rokok, seolah sedang menunggu seseorang. Mereka terdiam. Udara semakin dingin. Hutan yang tadinya hanya berisi suara hewan malam kini terasa lebih sunyi. Terlalu sunyi. Dan sosok itu mulai bergerak. Klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru selanjutnya. Sosok itu duduk diam di depan warung yang sudah tutup. Tubuhnya besar, hampir 2 kali ukuran manusia biasa, dengan bulu lebat yang menutupi sekujur tubuhnya. Tangannya yang kekar menggenggam sesuatu yang menyerupai rokok, mengeluarkan asap tipis yang melayang di udara. Rizal berdiri terpaku. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Dari sudut matanya, ia bisa melihat Agung, Widodo, dan Hari juga berhenti, mata mereka terpaku pada sosok itu. "Siapa itu?" bisik Hari dengan suara tertahan. Tak ada yang menjawab. Semakin lama mereka memperhatikan, semakin jelas bahwa makhluk itu bukan manusia. Sosoknya duduk dengan tenang, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Matanya kosong, seperti menatap ke arah mereka, namun juga tidak melihat. Lalu, tiba-tiba, sosok itu berdiri. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan tiba-tiba. Hanya berdiri. Perlahan. Namun, tubuhnya yang besar membuat udara di sekitar terasa lebih berat. Seolah-olah hutan menahan napas bersamaan dengan mereka. Rizal segera mengambil keputusan. "Kita jalan," katanya pelan tapi tegas. Mereka melangkah, mencoba bersikap biasa saja, tetapi langkah kaki mereka terasa lebih berat. Meskipun tidak ada yang menoleh ke belakang, Rizal bisa merasakan tatapan makhluk itu masih mengikuti mereka. Begitu mereka melewati warung itu dan berjalan lebih jauh, akhirnya Hari berani bersuara. "Kalian lihat, kan?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Rizal hanya mengangguk. Agung mencoba tertawa kecil. "Mungkin cuma pendaki lain," katanya, meskipun jelas sekali dari nada suaranya bahwa ia sendiri tidak yakin. Mereka terus berjalan hingga mencapai pos 2, sebuah area kecil dengan bangku kayu yang biasa digunakan pendaki untuk beristirahat. Namun, suasana di pos itu terasa aneh. Biasanya, meskipun malam, masih ada pendaki yang berhenti untuk beristirahat, sekadar minum atau mengatur napas sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi malam ini, tempat itu kosong. Sepi. Tidak ada siapapun. Di ujung pos, terdapat sebuah bangunan kecil yang dulunya adalah warung, tetapi sekarang tutup. Di depannya, ada beberapa bangku kayu yang terlihat tua dan lapuk. Mereka duduk di salah satu bangku, mencoba mengatur napas. Namun, saat itu juga, terdengar suara. Tuk, tuk, tuk. Sesuatu jatuh dari atas. Hari, yang duduk paling dekat dengan bangunan warung, merasakan sesuatu mengenai rambutnya. Dengan refleks, ia menyentuh kepalanya, lalu melihat telapak tangannya. Cairan merah pekat. Bukan air. Hari menelan ludah. "Kawan ini." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara lain. "Bu!" Sebuah batu besar jatuh tepat di belakang mereka. Mereka semua berdiri dengan cepat, menoleh ke arah sumber suara. Tidak ada apa-apa. Tidak ada orang yang melempar. Tidak ada gerakan di hutan. Tapi sesuatu terasa salah. Angin malam yang tadinya sepoi-sepoi kini berhenti sepenuhnya. Udara semakin berat. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara lain. Pelan, hampir seperti bisikan. "Hihihi." Rizal merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu bukan suara burung malam. Bukan juga suara angin. Itu suara tawa. Dan suara itu semakin dekat.
Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang bicara, tetapi semuanya paham. Mereka tidak sendirian. "Ayo jalan," kata Rizal lagi, kali ini dengan suara lebih tegas. Tanpa banyak tanya, mereka berdiri dan melanjutkan pendakian. Tapi kali ini, langkah mereka lebih cepat. Lebih hati-hati. Namun, mereka sadar sesuatu sedang mengikuti mereka di kegelapan. Langkah mereka semakin cepat, tapi suasana semakin mencekam. Tidak ada yang berbicara lagi, bahkan Agung yang biasanya suka bercanda kini terdiam. Hanya suara napas mereka yang terdengar, terputus-putus, bercampur dengan suara ranting yang terinjak di bawah sepatu. Dari pos 2 menuju pos 3, jalurnya mulai menanjak. Jika sebelumnya mereka melewati jalan berbatu yang masih relatif landai, kini jalurnya berubah menjadi tanah licin dengan akar-akar pohon yang menjulur seperti tangan-tangan yang siap menarik mereka ke dalam kegelapan. Rizal, yang berjalan paling depan, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan semua masih berjalan dengan baik. Tapi yang ia lihat membuatnya semakin waspada, Agung. Sejak dari pos 2, Agung mulai terlihat aneh. Nafasnya berat, keringatnya bercucuran, meskipun udara di sekitar cukup dingin. Ia yang tadinya penuh semangat kini tampak kelelahan, wajahnya pucat, dan langkahnya semakin berat. Rizal memperlambat langkahnya agar sejajar dengan Agung. "Lo kenapa, Gung?" tanyanya. Agung menggeleng pelan, tetapi dari ekspresinya jelas ada sesuatu yang tidak beres. "Aku nggak tahu," dada rasanya sesak, kepala pusing. Kayak ada yang berat di pundakku," gumamnya lirih. Widodo dan Hari yang berjalan di belakang mulai memperhatikan keadaan Agung. Hari mendekat, menepuk pundaknya. "Udah, kita istirahat sebentar aja, bro." Namun sebelum mereka bisa berhenti, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Hihihi, hihihi. Mereka semua membeku. Suara tawa itu kembali, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Rizal merasakan tengkuknya meremang. Ia melirik ke arah Widodo dan Hari, mata mereka membesar, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka juga mendengar suara itu. Agung menggigit bibirnya, kedua tangannya mengepal erat. Suara itu berasal dari arah atas. Perlahan, mereka mendongak. Di antara cabang-cabang pohon yang menjulang tinggi, sesuatu bergerak. Sesosok perempuan duduk di atas dahan, bergelantungan seperti boneka rusak, kepalanya terkulai ke samping. Rambut panjangnya terurai, sebagian menutupi wajahnya. Matanya hitam pekat, kosong. Dan bibirnya tersenyum lebar. Hihihi. Suara itu keluar dari bibirnya yang menghitam, bergerak pelan, nyaris tanpa ekspresi. Mereka semua terpaku di tempat, tubuh membeku. Lalu perempuan itu bergerak. Perlahan, ia menurunkan kepalanya lebih dalam, seperti sedang mengamati mereka satu persatu. Tiba-tiba, bruk! Sosok itu jatuh dari pohon, tapi bukan ke tanah, melainkan menghilang di udara sebelum menyentuh tanah. Rizal tersentak mundur. Hari berpegangan pada lengan Widodo. Agung tampak semakin pucat. Jalan cepat!" perintah Rizal. Mereka langsung melangkah, hampir berlari menembus jalur yang semakin menanjak. Keringat dingin membasahi tubuh, tetapi mereka tidak berani berhenti. Di belakang mereka, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Bukan hanya tawa, tapi juga suara langkah kaki, seperti ada seseorang yang mengikuti mereka, tapi saat mereka berhenti, suara itu juga berhenti. Langkah demi langkah. Tepat di belakang mereka. Setelah beberapa menit berjalan dengan ketakutan, mereka akhirnya sampai di pos 3. Di sini, ada sebuah gubuk kecil yang biasa digunakan pendaki untuk beristirahat. Tapi malam ini, tidak ada siapapun. Tanpa pikir panjang, mereka duduk di dalam gubuk itu, mengatur napas yang tersengal-sengal. Namun, baru saja mereka merasa sedikit lega, bau melati yang sangat pekat tiba-tiba menyeruak di udara. Agung tiba-tiba menunduk, menggenggam kepalanya. Nafasnya semakin berat. "Wit, aku pusing, Wit," bisiknya. Widodo menatapnya dengan khawatir. "Sabar, Gung. Tarik napas pelan-pelan." Tapi sebelum mereka sempat melakukan apapun, tiba-tiba Agung tertawa pelan. Hihihi. Mereka semua menoleh padanya. Agung masih menunduk, tapi bahunya bergetar. Tawanya semakin jelas. Hihihi.
Widodo memegang pundaknya. Gung. Kenapa, Gung? Agung mendongak perlahan. Dan mereka semua terdiam. Mata Agung berubah. Hitam pekat. Ia tersenyum. Bukan dengan senyuman biasa, tapi senyum yang sama dengan sosok perempuan di atas pohon tadi. Senyuman lebar, tidak wajar. Lalu, ia berbicara, tapi suaranya bukan suara Agung. Kalian sudah sampai sejauh ini. Widodo, Hari, dan Rizal langsung mundur, tubuh mereka gemetar. Rizal menelan ludah. Sesuatu telah masuk ke dalam tubuh Agung. Dan mereka baru menyadari, malam ini belum berakhir. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe agar kami terus menyajikan cerita-cerita menarik. Kalian sudah sampai sejauh ini. Suara itu keluar dari mulut Agung, tapi jelas itu bukan suaranya. Suaranya lebih dalam, bergetar, dan terdengar seperti bisikan dari sesuatu yang bukan manusia. Widodo, Hari, dan Rizal saling berpandangan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Nafas mereka tersengal, bukan karena lelah mendaki, tapi karena mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Agung masih tersenyum. Senyuman yang tidak wajar, terlalu lebar, terlalu menakutkan. Lalu, perlahan, ia mulai berdiri. Gerakannya kaku, seperti tubuhnya tidak lagi dikendalikan olehnya sendiri. Kita harus pergi sekarang, bisik Hari dengan panik. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Agung tiba-tiba tertawa keras. Hahaha. Tawa itu menggema di seluruh pos, bercampur dengan suara angin yang tiba-tiba bertiup lebih kencang. Rizal menarik tangan Widodo dan Hari, memaksa mereka mundur, tapi Agung melangkah ke arah mereka. Matanya hitam pekat. Senyumnya semakin melebar. Jangan pergi, katanya, suaranya seperti bergema. Kalian belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Widodo, yang biasanya paling tenang, akhirnya tidak tahan. Ia meraih botol air mineral dari tasnya, menggenggamnya erat. Gung, sadar. Jangan macem-macem, teriaknya. Tapi Agung tidak berhenti. Tiba-tiba, ia berlari ke arah mereka. Harg. Rizal dan yang lain langsung berhamburan ke samping, menghindari Agung yang kini seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Widodo, dengan refleks cepat, langsung menyiramkan air dari botol ke wajah Agung. Arg. Agung langsung terhuyung mundur, merintih kesakitan. Asap tipis keluar dari kulitnya, seperti air itu membakar sesuatu yang tidak terlihat oleh mata mereka. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Rizal. Ia segera meraih tasnya, membuka kantong kecil yang ia bawa. Tangan gemetar, tapi ia berhasil mengeluarkan sesuatu, sebungkus garam. Tanpa pikir panjang, ia melemparkan segenggam garam ke arah Agung. Bra! Agung jatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara rintihan, tapi bukan hanya suara Agung, melainkan suara lain, suara perempuan. Ih! Seketika, angin bertiup semakin kencang. Pohon-pohon bergoyang liar, seperti ada sesuatu yang marah. Lalu, sesuatu keluar dari tubuh Agung. Bayangan hitam tinggi, kurus, dengan rambut panjang menjuntai hingga ke tanah. Sosok itu melayang di atas tubuh Agung, menatap mereka dengan mata yang kini merah menyala. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Hari, yang sejak tadi hanya bisa gemetar, akhirnya berteriak. Lari! Mereka bertiga langsung kabur, meninggalkan Agung yang masih tergeletak di tanah. Tapi baru beberapa langkah, Rizal sadar, mereka tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dengan penuh keberanian, ia kembali ke arah Agung yang masih menggeliat kesakitan. Bangun, Gung. Kita harus pergi. Teriaknya sambil menarik tubuh Agung. Agung mulai sadar, wajahnya kembali normal. Matanya tidak lagi hitam, tetapi ia tampak kebingungan dan sangat lemah. Sosok hitam di atas mereka mengeluarkan suara menggelegar, suara yang membuat seluruh tubuh mereka bergetar. Kalian tidak akan keluar dari sini. Tiba-tiba, pepohonan di sekitar mereka bergoyang liar, suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Suara langkah kaki, suara bisikan, suara tawa. Mereka dikepung. Rizal tahu, mereka tidak bisa diam di sini. Jalan terus. Jangan berhenti.
Mereka kembali berlari, menembus hutan dengan napas terengah-engah, tanpa melihat ke belakang. Di belakang mereka, suara makhluk itu semakin keras, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka harus keluar dari gunung ini. Mereka harus bertahan hidup. Mereka terus berlari menembus hutan yang gelap. Nafas terengah-engah, tubuh lelah, tapi mereka tidak berani berhenti. Di belakang mereka, suara-suara aneh masih terdengar. Tawa samar, langkah kaki yang seolah mengikuti, dan bisikan lirih yang semakin mendekat. Mereka tidak tahu apa yang sedang mengejar mereka. Mereka hanya tahu satu hal, mereka harus keluar dari sini. Agung, yang baru saja sadar dari pengaruh makhluk itu, masih lemas. Widodo dan Hari harus membantunya berjalan, sementara Rizal terus memimpin di depan, menyorotkan senter ke jalur sempit yang semakin menanjak. "Ayo, sebentar lagi sampai pos 4. Seru Rizal. Namun, begitu mereka mendekati pos 4, sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri terjadi. Senter Rizal mulai berkedip. Lampu yang tadinya terang, kini mulai meredup. Jangan mati, gumamnya panik, menggoyangkan senter itu. Tapi semakin mereka melangkah, semakin redup pula cahaya yang tersisa. Dan saat cahaya benar-benar padam, suasana menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Seperti seluruh gunung menahan napas. Mereka berhenti, saling berpandangan dalam kegelapan. Hanya nafas mereka yang terdengar, bercampur dengan desir angin yang mulai melemah. Lalu, terdengar suara. Hihihi. Dari belakang. Dari samping. Dari depan. Dari atas. Suara tawa perempuan itu kini ada di mana-mana. Widodo menggenggam bahu Agung lebih erat. Kita sudah dekat. Kita harus terus jalan. Mereka melangkah lagi, lebih cepat, lebih panik. Tapi sesuatu menghalangi mereka. Di jalur sempit menuju pos 4, berdiri sesosok hitam dengan mata merah menyala, tubuhnya tinggi menjulang, dengan rambut panjang yang hampir menyentuh tanah. Ia diam di sana, menghadang mereka. Widodo menarik nafas panjang. Kita nggak bisa balik. Kita harus lewati dia. Rizal menggenggam tasnya dengan erat. Pegang garam ini. Begitu aku bilang lari, kita lari sekencang mungkin. Mereka mengangguk. Sosok itu masih berdiri diam, tapi semakin lama semakin mendekat. Rizal menaburkan garam di tanah sambil berdoa dalam hati. Lalu, ia berteriak. Lari! Mereka langsung berhamburan melewati sosok itu. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Sosok itu mengeluarkan suara jeritan panjang, tetapi mereka terus berlari tanpa menoleh. Mereka tidak tahu berapa lama mereka berlari. Yang mereka tahu, tiba-tiba langit mulai berubah warna. Cahaya matahari pertama mulai muncul di ufuk timur. Udara yang tadinya terasa berat kini mulai terasa lebih ringan. Langkah mereka melambat, nafas mereka masih tersengal. Mereka telah sampai di pos 4. Di sini, mereka akhirnya berhenti. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi bisikan. Hanya ada mereka berempat, terkapar di tanah, kelelahan. Widodo menoleh ke belakang. Jalur yang tadi mereka lewati masih diselimuti kabut. Tapi, sosok itu tidak ada lagi. Hari menatap ke langit yang mulai terang. Mereka selamat. Tapi di dalam hati mereka, ada satu pertanyaan yang masih tersisa. Apa sebenarnya yang terjadi di gunung ini? Dan lebih penting lagi, apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Jangan sampai ketinggalan cerita lainnya, subscribe dulu ya. Mereka duduk terdiam di pos 4, masih mencoba mengatur napas setelah perjalanan yang terasa seperti mimpi buruk. Cahaya matahari pagi mulai menyinari lereng Gunung Pawitra, mengusir sisa-sisa kegelapan yang baru saja mereka lewati. Agung masih terduduk lemas. Wajahnya terlihat lebih baik, meski ada sisa-sisa ketakutan di matanya. Widodo menepuk punggungnya pelan. Gung, gimana rasanya? Tanyanya hati-hati. Agung menghela napas panjang. Gue nggak tahu, Wid. Gue nggak ingat banyak. Yang gue ingat, gue capek banget, terus kepala gue kayak berat, abis itu gelap. Mereka bertiga saling berpandangan. Tidak ada yang ingin membahas apa yang sebenarnya terjadi pada Agung tadi malam.
Tidak sekarang. Hari membuka botol air mineral dan menyerahkannya pada Agung. Minum dulu. Kita turun bentar lagi. Agung meneguk air dengan pelan. Kita beneran aman, kan? Tanyanya lirih. Tidak ada yang langsung menjawab. Rizal menatap ke belakang, ke arah jalur yang tadi mereka lalui. Kabut masih bergelayut di antara pepohonan, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin terlihat di siang hari. Kita aman untuk sekarang, jawabnya akhirnya. Mereka tidak ingin berlama-lama di atas. Setelah mengumpulkan tenaga, mereka mulai bersiap untuk turun. Kali ini, mereka lebih kompak, tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Apapun yang terjadi tadi malam, mereka tidak ingin mengulangnya lagi. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran mereka semua. Saat melewati pos 2, mereka sempat berhenti sejenak. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi perasaan diawasi. Semua terasa normal. Tapi di depan warung kecil yang semalam mereka lewati, ada sesuatu yang membuat mereka merinding lagi. Bangku kayu di depan warung itu, yang tadi malam kosong, sekarang terlihat bekas diduduki seseorang. Seperti masih ada yang duduk di sana. Mereka tidak membahasnya. Tidak ingin membahasnya. Mereka hanya melanjutkan perjalanan ke bawah. Sesampainya di pos perizinan, seorang petugas yang berjaga menyambut mereka dengan senyum ramah. Dari atas, Mas? Tanyanya. Rizal mengangguk. Iya, Pak. Petugas itu menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum tipis. Syukur kalian turun selamat. Mereka terdiam. Widodo, yang penasaran, akhirnya bertanya, Pak, di jalur ini, sering ada kejadian aneh, ya? Petugas itu menatap mereka lama, sebelum akhirnya menghela napas. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada pendaki yang ngalamin sesuatu. Makanya saya heran, kalian nekat naik malam-malam. Hari menelan ludah. Malam tadi memang malam Jumat Kliwon. Petugas itu melanjutkan, yang penting, kalau naik gunung, jangan banyak omong, jangan sombong. Gunung itu punya penunggunya sendiri. Kadang, mereka cuma pengen ngasih tahu kalau mereka ada di situ. Mereka mengangguk pelan. Tidak ada yang ingin mendebat ucapan itu. Sebelum mereka pergi, petugas itu menambahkan sesuatu. Oh iya, kalian berempat, kan? Rizal mengernyit. Iya, Pak. Petugas itu tersenyum tipis. Tadi pagi, waktu kalian turun, ada 5 orang yang saya lihat dari kejauhan. Mereka terdiam. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Mereka hanya ingin pulang. Demikianlah kisah pendakian mencekam di Gunung Pawitra. Apa yang mereka alami bukan hanya sekadar kebetulan, tetapi sebuah pengingat bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Gunung memiliki penghuni dan aturannya sendiri, dan sebaiknya kita selalu menghormatinya. Jika suatu saat Anda mendaki, jangan sesumbar, jangan berjalan sendiri, dan jangan lupa berdoa. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.